Hello, kembali lagi di channel Rumah Awang Movie. Terima kasih buat kalian yang masih setia nonton channel ini. Ngomong-ngomong, apa kabar nih semuanya? Aman ya cuy? Karena di video kali ini gua bakal membahas film sequel minggu lalu yang berjudul Rush Hour 2. Nah, film ini menceritakan tentang dua detektif kocak yang pergi ke Hong Kong berniat buat liburan. Tapi niat itu tertunda gara-gara ada tugas dadakan buat menyelesaikan kasus komplotan geng Hong Kong yang menewaskan 2 orang Amrik. Penasaran dengan aksi seru Jackie Chan dan Chris Tucker lagi? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Enjoy! Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita misterius yang hendak mengirim paket. Dan tanpa resepsionis ketahui, ternyata isi paket itu bukanlah surat atau dokumen-dokumen penting lainnya. Setelah wanita misterius itu keluar, tiba-tiba scene berpindah ke Hong Kong yang dimana Lee dan Carter niatnya mau liburan di sana. Niat liburannya tertunda karena tiba-tiba Lee dapat panggilan dari atasannya yang mengatakan kalau gedung kedutaan Amerika meledak dan menewaskan 2 orang Amerika. Atasannya mencurigai salah satu bos geng terkenal di Hong Kong karena cuma dia doang yang berani melakukan hal itu. Bosnya menyuruh Lee buat selidiki pergerakan Ricky Tan sebab beliau mencurigai Ricky Tan lah yang melakukannya. Selesai menutup telepon, Lee berbohong ke Carter kalau mereka mau lanjut liburan ke klub buat minum-minum ciu Hong Kong sambil ditemenin wanita cantik. Akhirnya Carter pun ikut dengan rasa seneng karena niatnya emang dari awal mau liburan bukan bertugas. Lee pun berpisah dengan alasan kalau dia mau pergi ke toilet. Dia berniat mau menyelinap ke dalam ruangan privat Ricky Tan dan menguping segala pembicaraan saat itu. Tapi niatnya teralihkan setelah mengetahui si Carter malah naik ke atas panggung dan bernyanyi ala Michael Jackson. Si Lee langsung menghampirinya buat menyuruh si Carter turun dari panggung. Sebab kedatangan mereka itu buat mencari tahu info tentang Ricky Tan, jadi mereka harus menyamar jadi turis dan bertingkah layaknya pendatang. Lee menyuruhnya berhati-hati karena bar tersebut adalah wilayah kekuasaan preman-preman Hong Kong. Tapi si Carter yang batu malah nantangin di atas panggung yang membuat sekelompok anak buah Ricky Tan yang bernama Huli cabut dari bar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Huli dan kawan-kawannya kabur dengan memanjat bangunan yang lagi direnovasi. Dan bukan hal yang sulit buat Lee untuk urusan manjat-memanjat apalagi bela diri. Lee berusaha menangkap Huli yang dibantu kawan-kawannya untuk naik ke rooftop bangunan tersebut. Dan ketika Lee berhasil naik ke atas nih, Lee dikejutkan Huli yang menyerangnya pakai bambu dan membuatnya tergantung di atas bambu. Melihat hal itu, Huli berniat menjatuhkan Lee dari atas sana. Tapi niatnya tertunda sebab kedatangan si Carter yang muncul dari belakang. Carter pun mencoba nolong si Lee yang tergantung di bambu yang kondisinya mau runtuh. Tapi nggak disangka-sangka, Huli datang lagi dan langsung mendorong Carter yang membuat si Carter jadi ikut-ikutan ngegantung. Di posisi ini, si Lee mencoba nenangin si Carter yang panik takut bambunya patah. Lee berkata kalau bambu Cina adalah bambu terkuat di dunia dan gak mungkin patah gitu aja. Carter yang awalnya tenang, seketika panik gara-gara tali yang ngikat bambu itu satu persatu putus. Dan akhirnya mereka pun terjatuh. Besoknya Carter marah ke Lee karena dirinya udah dibohongin malam itu. Sebab niat Carter ke sana yaitu mau liburan bukan mau bertugas. Akhirnya Lee menjelaskan semua kronologinya dan semua info yang dia dapat dari atasannya. Perjalanan itu berlanjut ke sebuah panti pijat plus-plus, tempat favorit Ricky Tan dan komplotannya Healing. Dengan perasaan senang, Carter pun masuk ke dalam bersama Lee. Di sana,
Carter pun langsung mengeluarkan kartu kreditnya dan diajak untuk melihat isi tirai panti itu. Dan survei membuktikan Oh my goodness. And the pink too. Oh yes. melihat begitu banyaknya ciwi-ciwi gemoy, Carter yang terlanjur nafsu langsung memborong semuanya dan cuma ngasih satu buat Silly. Saat lagi dipijit-pijit manja nih, tiba-tiba Ricky Ten datang sendiri tanpa dia jaga pengawalnya. Si Carter yang sotoy langsung nyamperin Ricky Ten dan menantangnya berantem. Melihat hal itu, Lee langsung datang buat menghentikan si Carter dan memberanikan diri ngomong ke Ricky Ten. Lee menyuruh Ricky Ten dengan baik-baik buat menyerahkan diri ke polisi atas tuduhan peledakan gedung kedutaan Amerika tempo hari. Tapi Ricky Ten menolak, yang dimana langsung dijantur si Carter sehingga membuat anak buahnya pada bangun. Terkejut melihat anak buahnya banyak, Silly pun ngasih isyarat dan perkelahian pun gak terhindarkan. Oh y'all look alike. Watch out! Setelah kejadian itu, mereka pun ditangkap dan dipretelin bandanya sehingga mereka lari-larian di jalanan tanpa busana sama sekali. Lee yang ngerasa burungnya kedinginan, langsung mengajak Carter pergi ke kantor kepolisian Hong Kong buat minjem baju. Di sana, Carter muak karena diajak keliling gak jelas cuma buat mengintai pergerakan Ricky Ten doang. Tujuannya ke sana bukan buat bertugas, melainkan buat liburan senang-senang. Lee ikutan kesel karena si Carter hari-hari ngeluh melulu. Akhirnya Lee pun meninggalkannya di ruangan itu dan bertemu atasannya yang sudah didatangi seorang agen khusus Amerika. Agen khusus itu ngasih tahu Lee buat lepas dari tugas itu karena agen Amerika udah menanganinya. Di waktu yang bersamaan, si Carter yang udah selesai dandan pun keluar dari ruangan itu dan berpapasan sama wanita misterius tersebut. Tanpa sedikit curiga, Carter langsung cabut keluar dan gedung pun meledak. Lee yang menganggap Carter masih ada di dalam, seketika terkejut melihat ledakannya terjadi di ruangan ganti. Padahal, aslinya si Carter nggak kenapa-napa dan malah sibuk nanyain panti pijit Uhuy tempo hari. Nah, pas lagi keliling-keliling nih, si Carter nggak sengaja menemukan Ricky Ten yang hendak cabut naik limosin. Carter pun gak tinggal diam dan langsung naik taksi untuk mengejar kemana mobil itu pergi. Di sisi lain, Lee terlihat galau setelah mengetahui sahabatnya tewas karena ledakan di ruang ganti barusan. Gak lama kemudian, atasannya nelpon Lee dan ngasih tahu kalau nanti malam Ricky Ten mengadakan pesta besar di kapalnya. Atasannya itu bilang ke Lee buat jangan dengerin perkataan agen khusus Amerika tadi yang menyuruh Lee menjauh dari tugas tersebut. Sebab atasannya itu kekeh pengen kepolisian Hong Kong lah yang menangani kasus tersebut. Singkatnya, Carter pun tiba di kapal pesiar. Dan di waktu yang bersamaan Lee udah nyampe di pelabuhan dan berusaha buat nyebrang masuk ke kapal itu. Bukannya fokus mengintai Ricky Ten nih, si Carter malah ngegoda cewek cantik yang lagi sendirian. Dia bernama Isabella. Di depan Isabella, si Carter ngarang cerita kalau kapal ini punya dia dengan tujuan buat memikat hati Isabella supaya jatuh cinta. Tapi sayangnya Isabella nggak bisa dibodohin karena faktanya kapal itu milik temannya yang bernama Stephen Rain. Setelah itu Carter pun pergi dan gak sengaja ketemu Lee yang udah berhasil naik ke kapal. Di sana Lee kaget karena selama ini dia beranggapan kalau si Carter udah tewas saat kantor kepolisian diledakin. Tiba-tiba Ricky Ten mengetahui mereka ada di kapal dan memanggil mereka ke ruangannya. Si Ricky mengaku kalau sebenarnya ada orang yang mau menjebak dirinya. Musuh-musuhnya mencoba menuduh Ricky atas kejadian yang menewaskan 2 orang Amerika tempo hari. Dan Ricky meminta bantuan Lee buat membawanya pergi dari Hong Kong sesegera mungkin.
Gak lama saat itu, Huli datang dan langsung menembak Ricky yang membuatnya tewas tenggelam. Perkelahian pun gak terhindarkan lagi. Lee berusaha mengalahkan mereka semua demi menangkap si Huli. Di sisi lain, Carter memergoki si Huli yang hendak kabur naik kapal yang lain. Cuma bodohnya nih, bukannya langsung ditangkap, dia malah ngoceh mulu yang membuat si Huli berhasil kabur. Setelah kejadian itu, Lee pun dimarahin agen khusus Amerika karena udah mengacaukan penyelidikan pemerintah Amerika. Mereka berkata Rikiten itu adalah sebuah umpan buat memancing pelaku pengaboman sesungguhnya. Tapi sayangnya, Rikiten udah tewas dan penyelidikan pun kacau. Akhirnya atasan Lee pun menyuruhnya buat mengantar Carter ke bandara. Namun Lee menawarkan diri buat mengantarkan si botak itu. Di bandara, Carter mengungkapkan semua kekecewaannya ke si Lee karena Lee nggak ngasih tahu kasus tersebut dari awal dan malah memilih buat bohongin dirinya. Sebelum Carter cabut, Lee mengungkapkan latar belakang sekaligus semua perasaan dirinya untuk membuat Carter mengerti yang dia rasa. Carter yang terenyuh mendengar itu pun langsung mengajak Lee cabut ke LA bersamanya. Di dalam pesawat, Carter berkata kalau di setiap kejahatan besar pasti melibatkan orang kaya berkulit putih di belakangnya. Dia berasumsi kalau dalang di balik semua ini adalah orang kulit putih yang hidupnya kaya raya. Lantas, Carter ngasih tahu Lee kalau orang kaya yang dicurigai sebagai dalang di kasus ini adalah Stephen Rain. Nah, Stephen Rain ini cuy, orang yang punya kapal besar bernama Red Dragon dan sempat ketemu si Carter di kapal tempo hari. Usut punya usut, Stephen Rain ini seorang miliarder pemilik hotel di Los Angeles dan kasino terbesar di Las Vegas. Maka dari itu, si Carter berasumsi kalau dia adalah dalangnya karena kemungkinan semua modal yang geng-geng di luar sana lakukan itu semua asalnya dari Stephen Rain. Oh my goodness. Sesampainya di sana, Carter langsung mengintai Stephen Rain dari jauh buat ngeliat gerak-gerik mencurigakan. Tiba-tiba Isabella datang dan Carter langsung ngasih tahu Lee kalau dia pernah ketemu Isabella di kapal. Namun, yang Lee lihat di sana malah adegan aduhainya Isabella yang melepas semua pakaiannya. Carter yang penasaran nih, tanpa banyak bacot langsung mengambil kameranya dan melihat si wanita misterius mengirim paket ke si Isabella. Seketika mereka menyadari dan langsung berlari ke kamar hotel si Isabella. It's a bomb! Kick the door. Lee dan Carter pun langsung mengambil paket tersebut dan membawanya ke rooftop buat dibuang. Ngeselinnya, dia berdua malah berdebat bukan langsung membuang paket tersebut. Namun, setelah dibuang gak disangka-sangka, Isabella datang dan mengambil paket itu. Isabella ngasih tahu mereka kalau paket itu isinya bukan bom melainkan uang tunai yang jumlahnya banyak. Disinilah Isabella ngaku kalau dirinya adalah agen rahasia Amerika yang bertugas menyelidiki kasus peledakan gedung kedutaan Amerika yang menewaskan 2 orang Amerika. Nah, si Isabella ini menyamar join circle Rikiten sama si Stephen Rain bertujuan menemukan The Super Bill cuy. Super Bill ini sebuah cetakan buat nyetak uang palsu yang posisinya disimpan Stephen Rain dan udah berhasil mengelabui 14 dari 15 bank di dunia. Dan 14 dari 15 bank itu sama sekali gak bisa menemukan perbedaan dari uang asli sama uang palsu tersebut. Satu-satunya cara yaitu uangnya kudu dibakar karena uang palsu tersebut dibuat pakai tinta dari India yang kalau dibakar bakal berubah jadi warna merah. Sedangkan kalau pakai tinta biasa,
udah pasti kalau dibakar bakal berwarna hitam. Lantas, Isabella pun merekrut mereka berdua bergabung dan resmi jadi bagian dari Satuan Rahasia Amerika Serikat. Months, and I'm gonna be in Washington, D.C. protecting the president. Lee, Snoopy is 6 inches taller than you. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Rain Plaza buat mencari seorang pengedar uang palsu. Namun, tanpa mereka sadari di sana ada Huli dan komplotannya, yang akhirnya mereka pun ditangkap dan disekap dalam kontainer. Bukan hal sulit bagi Lee buat melepaskan diri dari seorang penjahat. Mereka pun bekerja sama buat melepaskan ikatan tersebut. Nah, pas si Lee lagi ngebuka ikatan tali itu, tanpa sengaja si Lee menjatuhkan patung yang ternyata berisi uang jutaan dolar. Si Carter yang emang bocah PA nih, langsung mengambil uang itu dengan beralibi dia ngambil itu buat barang bukti. Gak lama kemudian mereka pun berhenti. Tanpa banyak bacot, Lee dan Carter langsung kabur sebelum limosin Huli tiba di sana. Mereka melarikan diri lewat gorong-gorong penuh tikus dan baru mereka sadari kalau mereka dibawa ke Las Vegas. Dan terlihat ada kasino besar bernama Red Dragon yang namanya sama seperti kapal pesiar punya si Steven Rain. Lee dan Carter pun berniat buat masuk ke dalam sana. Tapi sebelum itu Carter mengajak Lee ke mall buat ganti pakaian karena jasnya udah terpapar bau curut gorong-gorong. Setelah berganti pakaian, mereka masuk ke dalam kasino itu dengan menyamar layaknya orang kaya pada umumnya. Nah, faktanya kasino itu baru dibuka dan baru mau diresmikan pembukaannya. Kasino itu adalah salah satu kasino terbesar di Las Vegas yang pemiliknya yaitu sang miliarder, siapa lagi kalau bukan Abah Steven Rain. Di sana, Lee dan Carter mengamati gerak-gerik semua orang sambil mendengarkan pidato dari Steven Rain. Dan kasino pun resmi dibuka. Saat itu, tiba-tiba tangan Lee dibetot seorang wanita yang ternyata itu adalah Isabella. Di sana, Isabella memaksa Lee buat memeluk erat dirinya sebab dia mau ngasih tahu ada ruangan rahasia di sebelah kanan Isabella, tempat uang-uang itu dicetak. Isabella juga menyarankan Lee buat berhati-hati karena banyak CCTV yang mengawasi dan juga penjaga di sana. Gak lama kemudian, si Carter datang naik kereta dorong dan bergaya layaknya orang kaya. Carter menanyakan perempuan tersebut yang langsung dijawab Lee kalau itu si Isabella yang dia barusan ngasih tahu tempat pencetakan uang di sana. Mereka pun merencanakan sesuatu buat mengalihkan perhatian para penjaga. Lantas, Carter pun melangsungkan rencana tersebut dengan mengacaukan satu meja permainan yang membuat para penjaga mendatangi dirinya. Di saat Carter lagi ngerusuh di satu meja nih, disitulah Lee menyelinap masuk ke ruangan pencetakan uang. Awalnya kondisi aman-aman aja cuy. Tapi usahanya gagal gara-gara semua monitor CCTV menuju ke arah si Lee. Alhasil, perkelahian pun gak terhindarkan. Lee pun berhasil ditangkap dan dipasangkan peledak mungil di dalam mulutnya. Namun, peledak itu punya pemicu yang dimana itu bakal meledak kalau detonatornya dipencet. Lantas, Lee pun langsung dibawa menghadap Ricky Ten yang ternyata udah ada Isabella duduk di sana. Keberadaan Isabella membuat Lee berasumsi kalau dia selama ini dihianatin sama si Isabella. Namun, setelah si Ricky cabut nih, Isabella langsung menodongkan pistol guna menolong Lee cabut dari sana. Perkelahian antar Isabella dan Huli pun gak terhindarkan. Sialnya,
si Lee kepental dari atas dan membuat para tamu terkejut. Dan kondisi makin kacau setelah para tamu mendengar suara tembakan yang dimana si Isabella berhasil tertembak di lengan kanannya. Setelah lakban Lee dibuka Carter, tanpa banyak bacot Lee langsung menyemburnya sebelum dipencet huli. Di sana, Lee memberitahu Carter kalau Ricky Ten masih hidup. Tapi tiba-tiba Carter ditantang duel bertarung melawan si Huli. Dan Carter membiarkan Lee cabut duluan sebelum Ricky Ten berhasil kabur. Dan disinilah Carter memperlihatkan kehebatannya dalam ilmu bela dirinya walaupun hampir tewas. Thank you, Benjamin. Di sisi lain, Ricky Ten lagi bertemu dengan Steven Rain yang dimana cetakan uang palsunya itu ada di tangan si Rain. Ricky meminta cetakan itu untuk diberikan kepadanya. Namun hal itu ditolak Rain dan mengancamnya dengan ngasih lihat pistol di sakunya. Tapi Ricky Ten yang gak peduli sama ancaman si Rain, tanpa banyak bacot, Steven Rain langsung dicerot di perut. Gak lama kemudian, Lee datang dan terkejut melihat Rain udah tewas di tangan si Ricky. Dan ngeselinnya nih, si Ricky mengungkit masa lalu bapaknya si Lee yang membuat Lee makin kesel dan berniat membunuhnya. Namun untungnya, si Carter datang dan menenangkan hati si Lee yang lagi emosi ke Ricky Ten. Tapi tiba-tiba, si Carter berubah pikiran dan menyuruh Lee buat langsung menembak si Ricky karena Carter berpikir si Ricky udah keterlaluan. Namun, tembakan itu digagalkan dan hampir membunuh si Carter yang alhasil si Ricky pun ditajong sampai mental ke lantai bawah. Dan seketika, Huli datang membawa peledak yang membuat mereka berdua panik sampai memilih lompat buat menyelamatkan diri. Setelah kejadian itu, agen khusus Amerika yang awalnya meremehkan Lee seketika jadi bangga dan berterima kasih. Karena atas bantuannya lah, kasus itu resmi ditutup. Dan Isabella juga berterima kasih ke si Lee dengan sebuah cipokan sebagai tanda terima kasihnya. Lee dan Carter pun saling berpamitan karena tugas mereka udah selesai, sekaligus cuti liburannya udah berakhir. Tapi sebelum cabut, si Carter ngasih tahu Lee kalau pas di kasino dia sempat ngambil uang banyak dan berniat buat ngajak si Lee liburan lagi. Cuma bedanya kali ini si Carter mau liburan yang bener-bener liburan, kayak seneng-seneng ke taman safari, Dufan ataupun Ragunan. Mendengar hal itu, Lee mengaku dia BM ke puncak karena dia pengen ngerasain makan mie rebus di puncak sambil ngelihat pemandangan di sana. Akhirnya, mereka pun memutuskan buat cuti kerja lagi dan cabut lanjut liburan part 2. Dan film pun berakhir. Nah, jadi itulah alur cerita film Rush Hour 2. Gimana menurut kalian cuy? Gua harap kalian ngerti dengan apa yang udah gua jelasin. BTW, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga support channel ini dengan kalian share ke teman-teman kalian. Sekian dari gua Jeki, izin pamit, see you next video. Bye.